Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali saya mengajak saudara sekalian untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan pada hari ini adalah menegur kesalahan. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Pastinya kita semua pernah berbuat salah. Dan paling tidak, ketika kita berbuat salah, kita pasti pernah menerima teguran atas kesalahan yang saya dan saudara perbuat. Mungkin itu kita terima dari orang tua kita, guru kita, pendeta kita, atau rekan kerabat kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Ada sebuah dampak terjadi jika seorang yang melakukan kesalahan itu tidak menerima teguran. Bisa jadi ia akan menjadi terbiasa untuk berbuat salah dan akan merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Mungkin ia tidak akan menyesali perbuatannya, dan kita tahu bahwa perbuatan salah itu bisa berdampak begitu buruk dalam kehidupan seseorang. Dan pastinya orang yang terus-menerus melakukan kesalahan akan menjadi pribadi yang tidak dewasa secara rohani. Tuhan Yesus menegaskan supaya kita memperhatikan dengan kasih kepada orang yang melakukan kesalahan. Ada etika-etika yang diajarkan Tuhan Yesus ketika kita sebagai orang percaya memberikan teguran, khususnya kepada saudara seiman. Dari ayat yang ke-15 kita bisa belajar bahwa harus dimulai dengan berbicara pribadi ke pribadi atau 4 mata. Ini menunjukkan privasi dan supaya kita tidak mempermalukan orang yang bersalah tersebut secara langsung di depan banyak orang. Jika dengan metode tersebut belum dapat menyadarkan, ayat 16 menjelaskan perlu ada pihak lain sebagai seorang saksi untuk dapat menolong orang tersebut, dan kita harus tetap menegurnya di dalam kasih. Dan jikapun hal tersebut tidak bisa, ayat 17 menjelaskan supaya dibawa kepada forum yang lebih besar, yaitu jemaat. Dan jikapun masih tidak bisa, Alkitab menjelaskan, anggaplah orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari etika yang diajarkan Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa sebagai saudara seiman kita perlu untuk dapat mengingatkan satu sama lain supaya kita terus bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tegurlah saudara kita dengan kasih dan perhatian, dan pastinya juga dengan dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Sampaikanlah dengan kata-kata yang lembut namun tegas dan tidak menyakiti atau memarahi. Dan kiranya teguran atau kesalahan saudara kita membawa pertobatan dan komitmen baru untuk tidak hidup di dalam dosa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, di mana saat hari ini kami belajar supaya kami bisa menegur kesalahan saudara kami dengan kasih. Kami memohon biarlah hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan memampukan kami, supaya kami pun bisa juga terus tetap hidup benar di hadapan-Mu, sehingga ketika kami mengingatkan saudara-saudara kami yang berbuat dosa, mereka pun juga melihat contoh dan teladan dari kehidupan kami. Dan kami rindu setiap saudara-saudara kami yang berbuat dosa mengalami pertobatan dan membangun komitmen baru di hadapan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.